dalam rangka mendengarkan ceramah Tuan Guru kita yang datang jauh dari Kepulauan Riau, dan insya Allah beliau adalah cahaya bagi Indonesia. Tepuk tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya meyakini bahwa ke depan insya Allah dengan kebersamaan ini kita akan menyatakan wihdatun niyat, satu niat, wihdatul amal, satu amal, wihdatul harokah, satu gerakan, wihdatul goyah, satu tujuan. Untuk mendengarkan tausiah beliau, kiranya Tuan Guru menyampaikan dan di ujung bisa mendengar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para santri karena kerinduan mereka kepada Tuan Guru. Satu kali lagi kita takbir, Allahu Akbar. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sadayana? Nikmat terbesar bisa berkumpul bersama para ulama di tengah majelis ilmu, di tempat orang-orang soleh. Kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat untuk dia, karena dialah kita bisa bersaudara dari Pulau Sumatera nun jauh di sana sampai ke Ciamis, mengandung 9 bulan 10 hari ibu kita dengan suku berbeda, warna kulit dan bahasa, tapi disatukan oleh namanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Agus Malik, tadi disebut Primus. Yang kedua, Ketua Yayasan Kiai Haji Nonok Hanafi. Kemudian kebanggaan kita Kiai Haji tapi bisa jadi wakil gubernur, sudah didoakan untuk jadi presiden, Kiai Haji Uu Rushanul Ulu. Kemudian Kiai Haji Sarif Hidayat, Kiai Haji Saiful Uyud, Kiai Haji Profesor Dr. Yani Fadil Ainu Saksi, para ajengan, para kiai, alim ulama, muslimin muslimat, hadirin hadirat, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita santri berprestasi. Ustadz Somad tidak boleh ceramah di luar tema. Santri berprestasi. Mana dia santri yang berprestasi itu? Ada di hadapan Ustadz Agus. Mereka dibentuk dengan cara yang luar biasa, dan itu hanya ada di Indonesia. Dari mulai bangun tidurnya, saya tadi malam dari Banjar, perjalanan panjang, lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Maka begitu sampai langsung terkapar, bukan terpapar, tapi kemudian terbangun di tengah malam karena suara santri berprestasi sedang mengumandangkan ayat-ayat Allah. Mereka berprestasi. Kenapa? Wa minal laili fatahajjad. Berat bunyi kalimatnya. Tahajjad, lawan kantukmu, lawan tidurmu, lawan matamu. Dan mereka berhasil melawan itu semua. Mereka berprestasi. Mereka setelah bangun tidur, sama seperti lagu dulu, bangun tidur terus mandi. Mereka mandi, mereka segar. Terapi mandi subuh sejak dulu diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sekarang baru dipelajari orang Barat. Mereka mengajarkan terapi mandi subuh dengan air dingin, segar bugar. Mana buktinya?
Sudah beberapa kata sambutan, tidak ada satupun yang menunduk tertidur. Matanya segar bugar. Mereka berprestasi, tubuhnya bersih, badannya sehat. Mereka adalah calon pemimpin-pemimpin masa depan. Sesuai isi kepala dengan isi perut. Di sini perut, di sini kepala. Jangan sampai di sini kepala, di sini juga perut. Lalu kemudian setelah itu mestinya hari ini mereka masuk kelas, tapi mereka rela mengorbankan kelas mereka karena kedatangan ujian akhir semester. Karena semua isi ceramah ini insya Allah akan masuk ujian. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mereka bukan berprestasi lalu kemudian disematkan titel, lalu kemudian mereka dianggap mahasiswa yang luar biasa S1, S2, S3, tapi mereka berprestasi dari mulai zahir, batin, kukunya diperiksa, asfaraka kukumu, inna syaitana yaqudu ma tala minha. Saya masih ingat dulu di pesantren itu semua diperiksa, dari mulai rambut sampai gigi sampai semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mohon maaf, Ustaz Abdul Somad tadi sholatnya di rumah Kiai, tetap berjamaah kami, karena kalau kami masuk masjid, masuknya cepat ke masjid, cuman keluar dari masjid ini yang lama. Banyak jebakan-jebakan Batman. Santrinya sayang semua sama Ustaz, semua ingin bersalaman, semua ingin mengambil barokah para ulama, para kiai, para ajengan. Mereka adalah yang dididik untuk memuliakan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berprestasi luar biasa. Jadi apa standar prestasi menurut pesantren Miftahul Huda 2? Prestasi adalah ketika mampu mengendalikan diri sendiri. Itulah prestasi. Aset bangsa sebanyak ini, siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Berapa banyak anak-anak yang berprestasi, ganteng, luar biasa, ternyata homo. Berapa banyak yang nampaknya hebat, artis terkenal, ketangkap pakai sabu-sabu, narkoba, sakau, mati overdosis. Tapi santri-santri Masya Allah, lembut, ganteng, bersolawat. Sebelum Ustaz Somad keluar, mereka sudah melantunkan Qamarun, Qamarun, Qamarun sidnan Nabi, Qamarun ya wajamil, wajamil, wajamil sidnan Nabi, wajamil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anak-anak yang ganteng, yang bersih, yang suci ini good, bagus, look dilihat, good looking, enak dilihat. Bukan radikal. Takbir. Nyata punya kekuatan. Kekuatan itu datang dari mana? La haula wala quwata illa billah. Saya sebetulnya tidak layak menceramahi anak-anakku sekali. Andai dibuat peraturan di depan pintu gerbang yang boleh ceramah di Miftahul Huda 2 hanya yang pernah jalan kaki dari Jakarta ke Ciamis. Untung itu nggak ditulis di pintu. Yang boleh ceramah di sini hanya yang lulus fit and proper test. Saya datang kemari cuman tapi mereka tidak sombong, mereka tidak angkuh, mereka menerima siapapun yang datang. Abdul Somad yang datang pakai mobil silakan ceramah, Abdul Somad yang nggak kuat jalan kaki silakan ceramah. Mereka punya prestasi tapi tidak angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Kenapa mereka tidak sombong? Karena mereka dididik oleh para kiai. Tadi pagi waktu mau makan, Ustaz Abdul Somad silakan sarapan, saya ambil piring,
Santri-santri duduk di samping meja makan. Pas saya mau ngambil sop, saya mau senyum ke mereka, mereka nunduk. Saya mau senyum, nunduk. Gimana saya mau senyum? Oh, ternyata setiap setengah jam ganti mikrofon. Hebatnya Miftahul Huda 2. Setiap 30 menit ganti mikrofon. Tidak hanya ganteng, tidak hanya kuat fisik kakinya, tapi juga mapan secara ekonomi. Gimana mau buat pesantren besar, businya jeril kereta api? Berapa rel yang hilang ini? Oleh sebab itu, ini santriwan santriwati ini nanti akan menjadi entrepreneur. Cita-cita mereka tinggi, setinggi bintang di langit, tapi kaki mereka tetap nginjak ke bumi. Sebab kalau kakinya nginjak ke bumi itu hantu. Support mereka, akhirnya begitu mereka sampai di Monas disambut dengan gegap gempita. Takbir! Kami di Pulau Sumatera nun jauh di sana menonton di televisi, melihat mereka berjalan sampai akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan, dipeluk haru. Terlintas di pikiran saya, mungkinkah aku bisa berjumpa dengan mereka? Allah menyambut doa itu hari ini dipertemukan Allah. Allahu Akbar. Ada rasa di dalam lubuk hati paling dalam yang kecil, aku ingin jumpa dengan mereka, aku ingin bersalaman dengan mereka. Dikabulkan Allah di musim Covid. Yang katanya nggak mungkin bisa keluar kota, yang katanya nggak mungkin bisa ketemu, yang katanya nggak mungkin, tapi Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Hari ini Allah mau membuktikan, hai Abdul Somad, sebuah manusia mengatakan tidak, tapi kalau Allah berkata iya, maka terjadi. Akhirnya kami pun bertemu. Itu diajarkan di kepala santri. Santri-santri diajarkan demikian. La in ijtama'atil ummatu, berkumpul semua umat, ala ayyadurruka bi syai'in, ingin memudaratkanmu. Semua umat di dunia ingin berkumpul memudaratkanmu. La yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Tidak akan terjadi kalau tidak ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam, pena sudah terangkat, wajaffatis suhuf, tinta sudah terangkat, pena sudah terangkat, kertas-kertas takdir sudah kering, kematian sudah di tangan kuasa Allah. Ketakutan tidak memperlambat kematian, keberanian tidak mempercepat kematian. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in. Habis tema yang pertama, santri berprestasi. Yang kedua, alam berseri. Santri berprestasi 45 menit. Tadi saya mulai jam 7.15, sekarang jam 8. Temanya 3. Pertama, santri berprestasi 45 menit, 1 mikrofon. Yang kedua, alam berseri. Apakah sesuai tema dengan keadaan pondok pesantren? Sesuai, alamnya berseri. Pohon-pohon kayu tidak ditumbang, tuh pohon durian belum berbuah. Durian itu kan? Durian. Ini pula ada pohon bambu. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, sungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Satu batang pohon kau potong, sungkurkan kepalanya dalam api neraka. Bagaimana kalau memotong pohonnya bukan 1 tapi 5 hektar?
Barakallahu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ke depan sumber daya alam Indonesia yang gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, ini mesti dikelola dengan baik, dan yang mengelolanya itu adalah anak-anak pesantren. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau dan takut kepada Allah. Syaratnya cuma dua, iman kepada Allah dan takut kepada Allah, maka Allah akan berikan dua. La fatahna alaihim barakat, akan kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun, yang memberikan segala sesuatu. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah mau memberi, siapapun tidak bisa menghalangi. Cuman kadang orang menyangka pesantren ini cuman baca kitab, pesantren ini cuman baca hafal mahfuzat hadis Quran. Pesantren tidak peduli alam. Pesantren amat sangat peduli alam. Karena kalau alam tidak dijaga, air menjadi kotor. Kalau air sudah kotor, maka wudhu tidak sempurna. Kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa. Selesai, game is over. Maka santri, santriwan, santriwati menjaga keseimbangan alam. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, napasnya sudah satu-satu, judul lagunya menghitung hari. Lagu yang kedua, setengah napasku pergi. Wa fi yadihi fasirah, tapi di tanganmu masih ada bibit korma. Kau sudah mau mati nak, tapi di tanganmu ada bibit korma. Fal yughrisha, tanamkan. Sampai hari ini masih ada, bisa dimakan buahnya, disebut dengan korma Nabi. Man tasabbaha, siapa yang pada waktu paginya makan 7 butir korma Nabi, tidak diganggu setan sampai sore dan tidak akan kena racun. Tidak kena racun, tidak diganggu setan. 7 butir waktu pagi. Siapa yang nggak percaya, silakan makan 7 butir, datang ke dukun santet, silakan santet. Jadi Islam itu bukan cuma cerita neraka, Islam itu bukan cuma cerita sorga, tapi juga Islam menjaga kelestarian alam. Kalau semua mau jadi PNS, gimana alam kita akan terjaga, terpelihara? Maka mesti lahir entrepreneur dari Pondok Pesantren Miftahul Huda 2. Kalau mau buat film pendeknya menjadi film yang tontonan, menjadi tuntunan. Insya Allah santriwan santriwati akan melahirkan produk-produk yang bermanfaat, entrepreneur yang menyelamatkan umat dan bangsa, insya Allah. Amin. Itulah yang dapat Ustaz Somad sampaikan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tidak baik dari hamba Allah yang dhaif. Maukah santriwan santriwati memaafkan silap salah al-fakir? Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri duduk dulu. Sayang duduk sayang. Duduk. Hati-hati. Awas bagian pengamanan, lihat kiri kanan.